Ada suara motor. Kok rame banget? Waduh. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama Kak Imanda. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel aku, perkenalkan aku Imanda dan aku suka bahas tentang beauty, lifestyle, dan fashion. So kalau kalian suka dengan topik itu, langsung aja subscribe channel aku. Jadi seperti di judulnya, kalian pasti udah lihat judulnya ya. Kalau aku sekarang akan mereview skincare dari Scarlett Whitening. Aku udah review body care-nya, aku udah review serumnya, nggak lengkap dong ya kalau aku nggak review juga ini sabun, terus day and night creamnya dari yang rangkaian Acne dan Brightly. Kita mulai aja langsung dari packagingnya aja dulu ya. Jadi kita mulai dari sabunnya. Sabunnya ini packagingnya itu plastik flip top kayak gini. Terus kalau dari ini 100 ml by the way ukurannya. Terus dia di sini tulisannya ada glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Terus dia juga kalau packaging sih nggak ada yang spesial, tapi aku suka banget sama si rose petalnya ini, sama tampilan. Jadi yang mempercantik itu adalah di tampilan sabunnya sendiri gini, yang aduh bagus banget gitu ya, lucu gitu. Nah lanjut kita ke Brightly Ever After seriesnya. Sorry, aku mohon maaf dulu ya kalau misalkan berisik, banyak motor. Aku lagi filmingnya di luar ini supaya cerah karena aku siang-siang, mumpung anak lagi pada anteng. Jadi kalau Brightly, kalau krimnya, kalau krimnya itu semua packagingnya luarnya kardus kayak gini. Terus di dalamnya itu ini yang bagus, dia ada kayak dudukannya lagi. Ada suara masjid, kedengeran nggak ya? Nggak apa-apa ya, ada backsound ngajinya. Jadi ini ada plastiknya kayak gini biar kalau saat pengiriman dia nggak terguncang-guncang gitu, karena dia ini kemasannya adalah kaca burem, kayak serumnya sih, percis banget kayak serumnya, kaca burem. Ukurannya ini tuh 20 gram, lumayan buat sebulan, lumayan lah. Biasanya kalau 20 gram sebulan setengah gitu ya. Terus desainnya menurut aku manis banget, bisa dilihat desainnya manis banget. Dan apa ya, kacanya pun juga kokoh, ini nggak takut gampang pecah sih. Menurut aku kaca buremnya lumayan kuat, oke banget sih. Kalau secara build quality dari packagingnya ini oke menurut aku ya. Lanjut aja kita bahas ke key ingredientsnya. Aku akan mulai dari sabun gitu. Terus ada aloe vera. Aloe vera kita udah tahu ya, buat soothing, buat menenangkan. Ada rose petal. Di sini ada rose petalnya, cuma
menurut aku ini bukan rose petal beneran ya, ini rose petalnya itu kayak jelly gitu, kayak sabun, dibuat dari sabun juga sih. Kalau memang bener ada rose petalnya, berarti mungkin ada ekstrak rose-nya ya. Nah itu bagus banget buat skin barrier atau menyehatkan kulit. Selanjutnya ada vitamin E. Nah, vitamin E ini bagus banget untuk melembabkan kulit gitu. Intinya dia bagus banget sih. Nah, kalau si sabun ini dia nggak pakai SLS. Jadi dia tuh pakainya Cocamidopropyl. Sorry aku lupa namanya. Di sini aku tulis ya. Dan dia itu seperti kayak lemak kelapa, jadi dia lebih sehat ke kulit dan dia mengandung vitamin E juga. Nah di situ, jadi dia nggak bikin kulit itu jadi kering atau ketarik atau kayak kenceng gitu, dan sangat bahaya untuk kulit sensitif kalau yang SLS ini karena cukup keras. Nah kalau ini bener-bener definition of gentle cleanser. Padahal gentle cleanser itu kan kita tahu biasanya harganya mahal banget ya. Dan ini cuma 75.000 100 ml, ini murah banget. Biasanya tuh kayak hampir 200 ribuan. Kalau untuk gentle cleanser, low pH kayak gini dan yang aman buat kulit, ini biasanya mahal dan ini murah banget. Di bawah 100.000 itu murah, dan pas aku pakai beneran bagus, beneran nggak ada rasa kesat, nggak ada rasa kering, nggak ada rasa ketarik, kulit aku tetap kenyal, terus nggak ada busanya sama sekali. Ada sih busanya tapi dikit banget, nggak terlalu banyak busanya, dan itu bagus banget untuk ukuran sabun. Jadi buat yang skin barriernya bermasalah, terus kulitnya lagi dehidrasi, atau lagi penyembuhan dari skincare bermerkuri atau hidrokinon atau steroid, ini bisa banget sabunnya dipakai. Terus kemudian aku akan bahas si key ingredientsnya dari Brightly Ever After Cream, day and night creamnya. Jadi kalau di day creamnya ini, dia di sini tulisannya ada glutathione, ada rainbow algae. Nah kalau rainbow algae di sini, ini katanya bisa untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan hyperpigmentasi gitu. Nah di sini ada hexapeptide A. Yang kita udah tahu ya, peptides itu sangat bagus untuk mengencangkan kulit, untuk menghilangkan kerutan kulit, bikin kulit jadi kenyal dan sehat gitu ya. Ini ada hexapeptides 8 gitu. Terus ada rosehip oil. Rosehip oil ini mengandung linoleic acid. Dia itu bagus banget untuk memperbaiki skin barrier, bisa untuk menghilangkan flek-flek hitam, bekas-bekas jerawat, memperbaiki tekstur kulit, pokoknya banyak banget manfaatnya. Terus dia ada triceramide. Setahu aku nggak tahu triceramide itu kayak gimana, tapi yang setahu aku ceramide sendiri itu salah satu komponen yang dibutuhkan untuk pembentukan skin barrier, which is kalau ada ceramide ini bagus banget buat skin barrier juga. Terus di sini ada aqua peptide glow. Dia bilangnya untuk skin hydration and perception of skin glow. Jadi untuk bikin kulit ini glowing, mungkin sejenis hyaluronic acid ya. Di sini dia bilang aqua peptide gitu. Aqua berarti air, peptide itu partikel kecil-kecil gitu ya. Jadi mungkin sejenis hyaluronic acid, aku nggak tahu. Tapi di sini dia bilang skin hydration of and perception of skin glow. Ribet banget. Ya intinya mirip-mirip kayak gitu. Nah kalau di day creamnya ini aku baca dia juga udah ada titanium dioxide-nya, berarti dia udah ada SPF-nya. Walaupun di sini tidak tertera berapa SPF-nya, tapi kalau ada titanium dioxide itu bisa untuk UVA dan UVB gitu. Terus di sini ada niacinamide juga ternyata. Jadi aku kira di yang krim malamnya ini ada tulisan niacinamide, tapi di sini nggak ditulis. Aku pikir nggak ada. Pas aku baca ingredientsnya ternyata dia ada niacinamide juga, ada squalene-nya juga. Squalene ini fatty acid ya, buat skin barrier juga bagus. Nah kalau niacinamide udah sering banget lah aku bahas, pasti kalian udah paham banget lah ya niacinamide untuk bisa untuk menghilangkan jerawat, menghilangkan pori-pori tersumbat. Ini kok berisik banget sih. Bahkan di atas konsentrasi di atas 5% tuh bisa mencerahkan kulit. Di sini ada, tadi aku kayak baca ada ascorbyl glucoside juga, ada vitamin C juga yang untuk mencerahkan kulit, vitamin C kan, dan vitamin C cukup stabil kalau dia pakai ascorbyl glucoside. Good, bagus banget. Nah terus di sini ada yang namanya green caviar, dia bilangnya bisa untuk melembabkan kulit juga. Yang aku tahu pasti dia kayak protein ya, caviar ya. Terus di sini ada aqua peptide glow tadi. Di sini nggak disebutin, tapi di sini ada lactic acid juga. Lactic acid tuh AHA.
AHA yang dia untuk fungsinya untuk meregenerasi sel kulit dan untuk menghilangkan flek hitam. Dan dia ada salah satu AHA yang paling menghidrasi kulit. Jadi AHA itu ada beberapa kan, aku pernah jelasin, ada lactic acid, ada glycolic acid, ada mandelic acid, ada citric acid. Nah, kalau si lactic acid ini dia bagus untuk hydration juga, tapi dia bagus juga untuk meregenerasi kulit gitu, mengikis sel kulit mati yang paling luar. Gentle banget sih, tapi ini cukup keras. Jadi aku tidak sarankan ini untuk yang baru penyembuhan krim bermerkuri gitu, karena dia ada AHA-nya, kulit kalian akan beruntusan. Tapi kalau kulit kalian udah sehat, skin barrier-nya udah bagus, udah breakout udah selesai, kalian bisa pakai ini banget buat ngilangin bekas-bekas jerawatnya atau buat ngilangin hyperpigmentation-nya. Kita lanjut ke acne krimnya. Kita mulai dari Acne Day Cream ya. Di sini ada double action salicylic acid. Work best for acne. Bener ya, salicylic acid dia itu sama seperti AHA, dia itu adalah salah satu chemical exfoliation, tapi dia itu oil soluble. Jadi dia bisa masuk ke pori-pori dan melarutkan minyak. Jadi dia bisa mengangkat minyak di pori-pori kita, bisa menghilangkan sumbatan di pori-pori kita, bahkan bisa mengangkat komedo-komedo gitu. Aku suka sih salicylic acid. Tapi pastiin kalau kalian pakai salicylic acid itu mukanya juga udah tahan banting, udah sehat, skin barrier-nya udah bagus gitu. Kalau enggak nanti akan ya gitu, akan over exfoliation, nggak kuat dehidrasi kulitnya, nanti akan muncul beruntusan, malah perih gitu. Tapi kalau udah sehat bagus banget. Terus di sini dia ada natural squalene. Yang aku suka dari acne krimnya Scarlett ini adalah secara konsep dia bagus ya. Jadi banyak orang yang mikir kalau kulitnya kalau untuk acne series itu justru harus yang kering, nggak yang berminyak. Nah, kalau di sini kita perhatiin teksturnya untuk yang acne dan yang brightly itu justru lebih basahan yang acne. Kenapa? Karena sebenarnya untuk yang acne itu butuh lebih banyak fatty acid, karena orang yang kulitnya berminyak itu dia itu sebenarnya tubuhnya kurang bisa memproduksi fatty acid. Dalam hal ini adalah linoleic acid itu. Akhirnya kulitnya jadi lebih berminyak, skin barrier-nya akhirnya rusak ya kan. Skin barrier-nya tidak sehat, akhirnya minyak-minyak atau sebum alami yang fungsinya untuk melembabkan kulit di bagian dalam itu bisa keluar lebih mudah muncul ke permukaan gitu. Nah, makanya kenapa sebenarnya orang kulitnya yang berminyak itu butuh banget hydration, butuh banget fatty acid justru. Jadi butuh yang kayak lebih minyakan gitu. Dan di sini ada natural squalene. Ini bagus banget, adalah salah satu fatty acid dan dia bisa berguna untuk menyehatkan skin barrier. Good banget. Itu jarang banget sih. Maksudnya aku berarti yang bikin Scarlett ini benar-benar paham banget tentang ingredients, paham banget tentang konsep jenis kulit, konsep bagaimana menyehatkan skin barrier, lalu memperbaiki permasalahan-permasalahannya itu. Jadi dia nyehatin skin barrier-nya dulu juga, apa yang kira-kira dibutuhin kulitnya nih, baru sembuhin permasalahan luarnya, kayak gitu. Bagus sih, walaupun harganya affordable, tapi dia bikinnya nggak asal-asalan, itu bagus banget. Terus di sini ada natural vitamin C. Natural vitamin C-nya di sini ada ascorbyl glucoside. Ya gitulah, pokoknya dia ada vitamin C-nya, dan vitamin C-nya sama kayak serumnya, sama kayak yang di Brightly, dia cukup aman. Bahkan di aku nih orang yang alergi vitamin C tapi nggak ada reaksi negatif sama sekali. Good. Dia ada triceramide juga kayak yang di Brightly tadi, sama ada aqua peptide glow yang aku cari masih. Ya, oke. Terus dia di sini oke, kita tinggalin dulu yang klaimnya di sini. Aku mau baca ke ingredients full-nya ini. Jadi dia di sini ada, dia nggak bilang, tapi dia di sini ada aloe barbadensis leaf extract. Berarti dia ada aloe vera-nya juga. Terus dia ada lavender oil. Ini biasanya juga selain jadi lavender oil ini bisa buat antibakterial dan juga untuk parfum biasanya, jadi parfum alami. Dia banyak banget bahan-bahan alami sih, bagus banget sih. Dia di sini juga ada kolesterol, bagus kolesterol itu jadi skin barrier kita itu kan terdiri dari 3 komponen, ada ceramide, fatty acid, dan kolesterol. Ya, fatty acidnya udah ada dari squalene, ceramide juga ada tadi kan triceramide, terus ada kolesterol juga.
Bayangin, semua komponen skin barrier ada di sini. Berarti ini bagus banget buat nyehatin skin barrier juga. Intinya dia banyak ingredients alami gitu ya, terdiri dari linoleic dan oleic acid juga. Ini bagus sih gitu, dan ada salicylic acidnya. Tapi memang yang agak tricky-nya adalah salicylic acid. Kenapa? Karena aku pun yang kulitnya udah normal banget, pas pakai dia itu ada purging sedikit banget, tapi dibanding krim-krim yang mengandung salicylic acid lainnya, ini purgingnya paling ringan dan cuma kayak 2 harian gitu. Habis itu kinclong banget, emang kinclong, licin, komedo bersih, serius suka banget. Walaupun kulit aku yang nggak berminyak aja suka banget gitu. Kita ke Acne Night Creamnya, oke? Jadi di Acne Night Creamnya di sini ada tulis CM Acne 2. Dia tulisannya atau klaimnya acts as natural antibacterial and anti-inflammatory which can help against acne causing bacteria. Jadi dia itu, aku yakin dia kayak marketing gitu, digabungin penggabungan dari beberapa ingredients yang bisa sebagai antibakterial dan anti-inflamatori. Di sini ada tea tree leaf water. Tea tree bisa anti-inflamatori kan, dan antibakteria juga. Terus di sini juga ada, di sini ada malic acid juga. Malic acid itu adalah salah satu jenis AHA juga ya. Dan dia ada citric acidnya juga. Ini double combo banget. Ada salicylic acid, ada malic acid, ada citric acid. Wow. Ada kolesterol juga, good. Terus ada hexapeptide ceramide. Bagus banget sih, bagus banget jujur. Maaf ya, lupa ya, aku mau bahas teksturnya dulu. Jadi teksturnya itu kalau dia tuh sangat watery. Jadi dia bukan tipe yang thick banget, sangat ringan dan watery. Terutama si day creamnya Acne Cream Day ini sampai kayak air banget kayak gini. Ini udah tinggal setengah karena aku sama suami aku yang pakai. Kalau suami aku pakai yang acne karena dia kulitnya berminyak, dan teksturnya tuh enak banget gitu. Jadi dia melembabkan tapi dia nggak greasy gitu, nggak minyakan gitu. Karena teksturnya tuh kayak gel, agak kayak gel gitu. Tapi untuk tekstur yang brightly sama tekstur yang acne itu surprisingly lebih melembabkan yang acne. Jadi yang acne tuh lebih kerasa basah dan glowing gitu, kayak dewy skin gitu. Nah kalau yang brightly ini agak lebih kering gitu. Langsung aja kita bahas ke impressionnya gitu. Gimana sih aku pakai? Jadi aku pakai ini sebenarnya kalau yang brightly ini udah lama ya, udah sebulanan lebih. Kalau yang acne-nya ini sekitar 2 mingguan aku pakai, dan hasilnya itu aku suka banget dua-duanya. Tapi kayak masing-masing tuh punya keunggulannya masing-masing gitu. Kayak yang brightly-nya itu dia punya keunggulan sendiri yang berbeda dengan acne-nya gitu. Jadi kalau misalkan dipakai di combine pun bakalan bagus banget gitu. Bahkan yang acne creamnya ini itu aku cobain juga ke suami aku, dan suami aku ini kulitnya berminyak banget, pori-porinya gede banget, dan agak belang kulitnya gitu ya. Dan nanti aku akan kasih before afternya juga seperti apa. Ada progres sih. Kalau untuk nyobain ke suami aku baru semingguan sih sebenarnya, itu aja udah kelihatan progresnya gitu. Nah kita mulai dari sabunnya dulu. Jadi sabunnya ini bener-bener definisi sabun yang aku suka banget. Kenapa? Karena dia melembabkan, dia gentle, nggak banyak busa, dia nggak bikin keset kulit, dia nggak bikin kulit kering. Dia bener-bener after feel-nya itu setelah pakai tuh kulit tuh jadi lembab gitu, nggak ada rasa ketarik atau kering sama sekali. Bagus banget. Ini bagus banget buat yang kulitnya sensitif atau yang sedang memperbaiki skin barrier. Nah, kalau untuk brightly creamnya, aku mulai aja brightly cream. Waktu aku pakai brightly cream dicampur sama serum brightly ever afternya itu juga, itu muka aku beneran cerah, dan cerahnya tuh seger gitu. Jadi bukan cerah yang pucat, cerahnya tuh cerah seger, kayak mukanya tuh kayak bersinar gitu, ngerti kan? Kayak mukanya kayak nyala gitu, seger banget. Jadi aku di review aku yang Scarlett pakai serum itu, aku belum nyoba pakai krimnya, itu udah bagus kan, udah kelihatan bersinar gitu kulit aku. Nah ini makin lagi gitu. Plusnya
kayak wajah aku tuh kayak flek-flek hitamnya cepat banget memudar, cepat banget hilang, kerasa banget gitu loh dia mencerahkannya. Nah, si Brightly Ever After seriesnya ini juga sempat aku pakein ke suami aku, dan bener aja suami aku tuh kayak wajahnya itu makin merata gitu warna kulitnya. Oke, kita kedatangan tamu. Walaupun memang kalau di aku masih agak kering gitu, tapi nggak apa-apa sih kalau aku ya. Kalau aku nggak apa-apa. Mungkin kalau yang usia 40 tahun ke atas butuh yang lebih menghidrasi lagi, bisa dikombin sama serum-serum yang lebih menghidrasi. Terus kita lanjut ke acne creamnya. Ini aku secara overall aja ya, setelah pemakaian 2 minggu. Jadi awalnya itu aku purging sebentar, sekitar 2 harian tuh kerasa banget kayak komedo-komedo pada keluar, muka aku jadi kayak rada beruntusan. Terus kayak jerawat-jerawat kecil itu pada keluar di dagu, terutama kalau aku kan di T-zone ini rada-rada emang. Nah, setelah purging itu di hari ketiga atau keempat itu muka aku jadi kayak halus banget, bener-bener kayak komedo-komedonya pun hilang, bener-bener kayak licin, kayak glowing banget kayak gitu. Jadi aku seneng banget kalau di muka aku, karena muka aku nggak terlalu ada banyak masalah dengan kayak pori-pori besar atau jerawat-jerawat gitu ya, jadi langsung glowing, bener-bener licin gitu, bagus, seneng banget aku liatnya. Nah, kalau di suami aku itu pori-porinya kan cukup besar, nah kelihatan banget dia kayak lebih merapatkan pori-pori gitu, jadi teksturnya itu makin halus, pori-porinya makin kecil, komedo-komedo yang ada di pori-pori di pipi-pipinya juga makin memudar gitu, makin hilang gitu. Emang sempat kayak jerawat-jerawat batunya sempat kayak keluar dulu tuh, baru setelah itu kayak lebih hilang gitu, biasalah purging gitu. Tapi overall bagus banget sih, cocok banget. Tapi sekali lagi aku mau ngingetin buat teman-teman kalau yang masih penyembuhan krim-krim abal-abal ya, krim-krim bermerkuri atau mukanya lagi dehidrasi, itu sebaiknya pelan-pelan pakainya. Atau kalau misalkan masih penyembuhan krim bermerkuri banget sih, jangan dulu sebaiknya. Fokus aja ke menghidrasi dulu, karena di sini ada AHA-nya dan ada salicylic acid-nya. Khawatirnya nanti akan dehidrasi dan lebih iritasi atau lebih beruntusan gitu, bahkan bisa perih gitu kan. Tapi kalau sabunnya justru aku merekomendasikan buat yang sedang masa-masa penyembuhan, pengen nyari facial wash, kayaknya nggak enak nih kalau nggak pakai sabun mukanya. Bisa banget pakai sabunnya Scarlett ini, karena dia bener-bener kayak gentle cleanser gitu, tapi harganya affordable gitu. Pokoknya jangan lupa link pembelian nanti aku taruh semua di description box. Itu aja review dari aku, semoga bermanfaat, semoga jelas ya reviewnya. Dan kesimpulannya, si Scarlett ini bener-bener niat bikin skincare, walaupun harganya affordable, tapi dia nggak asal-asalan banget dalam membuat formulasinya. Menurut aku ya cocok banget, dan hasilnya pun bagus di muka aku maupun muka suami aku. Jadi gitu aja reviewnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, jangan lupa subscribe channel aku, jangan lupa follow aku di Instagram aku di @ayumanda, dan TikTok aku di @ayumanda juga. See you guys on the next video, bye bye.